Bu, dari tadi Udah nggak ada suaranya belum? Nah, sekarang ada, Udah. Bu. Udah. Sudah. Berarti harus agak dekat karena saya posisinya lagi di luar, ini lagi di mall, jadi pasti agak berisik. Boleh mana nggak? Mau nanya apa? Iya, Bu. Boleh kita mulai ya, Bu? Iya, nggak silakan. Selamat sore, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Nasional Pasin. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Bu. Kami mau minta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Apa boleh? Boleh, silakan. Saya Suci Indasari. Pertanyaan yang pertama mungkin, Aksa Mandiri itu apa sih, Bu? Aksa Mandiri itu salah satu anak perusahaan dari Bank Mandiri yang bergerak di bidang insuran. Kalau keuntungannya mengikuti Aksa Mandiri itu apa saja? Kalau keuntungan apabila kita mengikuti Aksa Mandiri atau misalkan mengikuti program dari Aksa Mandiri itu banyak banget sih keuntungannya. Salah satunya kita bisa memproteksi jiwa kita, bisa dari jiwa, bisa dari kesehatan, bisa misalkan kalau kita ingin jangka panjang kita juga ada untuk nilai investasinya. Intinya gini, yang namanya kita kan banyak resiko ya, mau dimanapun, mau bekerja dimanapun itu pasti ada resikonya. Nah, untuk mencegah resiko tersebut, alangkah baiknya kita memang harus mempunyai salah satu insurans, dan salah satunya itu di Aksa. Kenapa di Aksa? Satu, kalau misalkan Aksa itu kan anak perusahaan mandiri, dia pasti berada di salah satu cabang Bank Mandiri. Jadi kalau misalkan kita ada di luar kota atau dimanapun, apabila kita ada keperluan apapun tinggal cari Bank Mandiri aja, itu Aksa Mandiri pasti membantu. Ada lagi, Bu? Bagaimana sih cara kita milih produk asuransi yang tepat buat kita? Kalau memilih produk asuransi yang tepat untuk kita itu sebenarnya mah tergantung dari kebutuhan kita. Misalkan gini, kalau misalkan kita usia muda, kita mempunyai anak masih kecil, berarti kita lebih ke pendidikan untuk si asuransinya. Kalau misalkan kita memang untuk usianya anak-anak udah besar atau bagaimana, lebih ke jiwa, kita juga lebih sebenarnya yang mengetahui kebutuhan kita itu ya diri kita sendiri, cuman mungkin lebih diarahkan sama si FA-nya atau kita memanggilnya FA ya, Financial Advisor, itu untuk mengarahkan produk apa yang cocok untuk si nasabah tersebut, begitu. Oke, makasih Bu. Untuk Ya, teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Lina Vitasari, izin bertanya nih Bu. Ya, untuk resiko kan ada 3 jenis tuh, ada murni, spekulatif, dan fundamental. Apakah di Aksa semua jenis resiko bisa di cover? kalau misalkan resiko bisa di cover, sebenarnya tergantung dari si jenis asuransi yang diambil. Misalkan asuransinya kita ngambil asuransi kesehatan, asuransi kesehatan. Nah, kalau misalkan asuransi kesehatan itu kan ada beberapa yang di cover tergantung dari si jenis premi yang diambilnya juga. Jadi ada contohnya yang kita bisa dapatkan premi, misalnya kita ngambil yang berapa per bulan atau yang per tahun, itu kan nilainya beda apabila kita mengikuti dengan jumlah yang lebih besar gitu. Yang kedua, kalau misalkan kita mengikuti asuransinya lebih ke lebih ke jiwa misalkan, itu pasti ada uang pertanggungannya. Seperti itu sih, Mbak. Terus produk apa saja yang ditawarkan oleh Aksa Mandiri itu Bu? Produk yang dia tawarkan oleh Aksa Mandiri sih kebanyakan hampir sama seperti insurans yang lain, kesehatan, jiwa, pendidikan, atau kita ada yang namanya produk itu produk yang lain itu seperti istilahnya kalau di kita manggilnya MSW ya. Jadi si asuransinya itu dibayar per tahun, mengikuti selama 4 tahun, lebih ke investasi intinya mah. Nanti setelah di tahun keempat baru sih uangnya cair. Seperti itu sih, Mbak. Terus bedanya asuransi jiwa sama kesehatan itu apa ya? Asuransi jiwa ya, asuransi jiwa dengan kesehatan ya. Berarti kalau misalkan jiwa, kalau misalkan kita mengikuti asuransi jiwa, berarti lebih besar ke jiwanya.
kalau misalkan kita mengikuti asuransi kesehatan, berarti untuk nilai premi yang kita bayarkan itu lebih besar ke kesehatannya. Lalu yang apa aja yang ditanggung oleh asuransi kesehatan? Kalau yang ditanggung oleh asuransi kesehatan itu misalkan biasanya biaya kamar, terus biaya obat, tapi tidak semua obat juga di cover, tergantung dari premi yang dibayarkannya juga gitu. Terus untuk rata-rata sih kamar, terus rawat inap, rawat jalan yang seperti itu, Mbak. Oh, mungkin itu yang saya tanyakan. Mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Selamat siang, Bu. Ya. Nama saya Rina. Saya ingin mengajukan pertanyaan, Bu. Ya. Berapa harga premi asuransi Aksa Mandiri? Bagaimana, bisa diulang? Berapa harga premi asuransi Aksa Mandiri? Harga premi. Iya. Harga premi maksudnya, nah kalau untuk premi asuransi mandiri itu minimalnya sekarang kita kan ada beberapa program, Mbak. Jadi kalau misalkan nasabahnya mempunyai fasilitas kartu kredit mandiri, otomatis dia bisa nilai preminya per bulan hanya 500.000. Tapi kalau misalkan nasabahnya tidak memiliki fasilitas kartu kredit mandiri, itu premi yang dibayarkan 700.000 per bulan. Ada lagi? Selanjutnya, Bu, apakah ada pertanggungjawaban dari pihak Aksa Mandiri itu jika terjadi kehilangan polis? Kalau misalkan saya sih kalau misalkan untuk kehilangan polis kurang terlalu hafal ya, jujur. Tapi kalau misalkan memang datanya benar dan memang nasabahnya juga belum mengklaim, yang penting ada KTP dan semua datanya juga sesuai, dibantu kok sampai pusat untuk untuk si sertifikat tersebut gitu kan. Tapi biasanya si sertifikat juga biasanya suka ada juga via email kok. Kalau sama nasabahnya tidak menghapus emailnya itu pasti ada. Bu, selanjutnya, bagaimana cara cek polis Aksa Mandiri? Bagaimana, kurang jelas? Bagaimana cara cek polis Aksa Mandirinya itu, Bu? Kalau untuk cara cek polis Aksa Mandiri bisa datang aja ke Bank Mandiri terdekat, tinggal cari untuk FA-nya atau bagian aksanya, nanti dibantu dengan melampirkan KTP aja juga sudah cukup. Selanjutnya, Bu, apakah nilai pertanggungan asuransi kesehatan dibatasi? Misal atau untuk beberapa kategori maka tidak cover, Bu? Boleh diulang, kurang jelas? Asuransi kesehatan dibatasi semisal ada limit tertentu atau beberapa kategori maka tidak di cover. Mbak, kurang jelas suaranya, Mbak. Pelan-pelan sedikit saja, Bu. Berisik. Sama saya aja, Bu. Apakah nilai pertanggungan asuransi kesehatannya dibatasi? Misalnya ada limit tertentu atau untuk beberapa kategori obat tidak di cover? Itu, Bu. Ya, kalau misalkan nilai uang pertanggungan atau UP itu biasanya disesuaikan dengan premi dibayar dan usia si pemegang polis atau yang memang pihak penanggung. Biasanya disesuaikan juga dengan si usia, Mbak. Jadi tidak semua usia 30 tahun dengan usia 40 tahun dengan nilai premi yang sama itu nilai uang penanggungannya sama, berbeda. Pasti disesuaikan dengan usia tersebut gitu. Berarti sesuai kebutuhan ya, Bu ya? Betul, sesuai usia juga. Makanya semakin mudah kita mengikuti insurans itu untuk uang pertanggungannya semakin besar. Selanjutnya saya ya, Bu ya. Saya Gia Oktalisa Maidia akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana cara pihak Aksa Mandiri menanggapi resiko seperti adanya customer yang tiba-tiba berhenti dengan asuransinya gitu, Bu? Padahal sebelum habis tenggat waktunya gitu. Gimana, Mbak? Boleh diulang? Bagaimana cara pihak Aksa Mandiri menanggapi resiko seperti adanya nasabah yang tiba-tiba berhenti dengan asuransinya padahal belum habis masa
tenggatnya gitu Bu. Oh, kalau yang namanya asuransi kan kita ada yang namanya cuti premi ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan nasabahnya memang lagi ada kesulitan keuangan, dia bisa mengajukan cuti premi. Oh, bisa cuti premi gitu. Lalu apakah Aksa Mandiri pernah mengalami resiko terburuk atau yang paling fatal gitu Bu, baik dari nasabah ataupun dari internal di Aksa gitu? Oh, kalau setahu saya sih nggak ada ya, aman-aman aja. Kalau misalkan memang ada komplain juga memang komplain-komplain hal kecil dan semua juga bisa teratasi dengan baik. Lalu Bu, kalau asuransi kesehatan Aksa ini bisa dipakai di semua rumah sakit atau enggak sih Bu? Atau ada Asuransi rumah sakit Aksa- pilihan gitu? Ya, asuransi kesehatan Aksa Mandiri bisa digunakan di Edmedika. Jadi yang tercantum untuk rumah sakitnya di Edmedika itu bisa menggunakan Aksa Mandiri. Dan sekarang kita kalau untuk kesehatan juga udah cashless, jadi sistemnya tidak reimburse atau bayar dulu nasabah baru nanti diklaim. Itu kita sistemnya sudah cashless, hanya menggunakan kartu. Oh gitu. Berarti kayak BPJS ya Bu ya? Ya, cuman kan kalau si BPJS itu apa ya? Dari segi yang lainnya kan beda ya. Iya. Contoh si BPJS itu tidak ada uang pertanggungan. Kalau insuran kan ada uang pertanggungan, di mana nasabahnya terjadi sesuatu hal resiko yang mengakibatkan nasabahnya memang meninggal atau misalkan cacat tetap total, itu kan pasti ada yang keluar untuk biaya uang pertanggungannya. Cuman kalau misalkan gimana besarnya, berapa persennya, itu ada ketentuannya sendiri Mbak. Oh gitu. Ya udah Bu, makasih Bu. Tapi sebenarnya Bu, teman saya satu lagi. Boleh, mangga. Oke, sorry Ibu, saya Muhammad Ramdan. Izin mau mengajukan beberapa pertanyaan juga. Yang pertama mungkin saya mau bertanya, apakah polis asuransi itu bisa dibatalkan? Polis aku kalau update mau gimana ini biar di update lah mau input gimana caranya. Oh, bentar Mas, bikin dulu dari Mandiri, kayaknya bikin 2 deh Tip. Tuh kan gimana MTB existing ya. Untuk pembatalan polis ya Mas ya. Iya betul Bu. Ya, jadi gini, kalau misalkan kita kan kalau misalkan untuk pengajuan si asuransi, semua asuransi, itu kalau misalkan kita sudah mengirimkan data-datanya, itu kan pasti setelah masuk ke Jakarta, itu kan harus di apa ya intinya, harus dicek ulang lagi nasabahnya seperti apa. Itu bisa juga tidak disetujui oleh pihak kami juga, bisa jadi. Kalau misalkan nasabahnya sendiri pada saat memang sudah disetujui dan memang si uang yang di rekeningnya belum ada untuk di auto debit, biasanya juga itu setahu saya memang batal sih. Oh gitu, baik Bu. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, gimana ya caranya mengajukan klaim asuransinya itu sendiri? Cara mengajukan klaim asuransi gampang, tinggal dibawa data-datanya aja yang memang dimiliki seperti polis, KTP, ya polisnya dibawa sama KTP-nya dibawa, tinggal datang aja ke Bank Mandiri cabang terdekat yang ada memang ada Aksa Mandirinya. Nanti sama Aksa Mandirinya dibantu kok. Oh gitu Bu, oke siap. Ini untuk yang terakhir ya Bu nih, pertanyaan dari saya. Ya, silakan. Berapa lama nih Bu kewajiban untuk membayar premi asuransi kesehatan misalnya? Kalau untuk membayar premi kesehatan sekarang itu kan, kalau dulu premi itu 10 tahun, kalau sekarang itu preminya hanya bayar 7 tahun. Oh oke gitu. Oke, baik ya Bu. Makasih ya Bu. Saya langsung serahin ke Sama-sama. moderator. Suci, silahkan. Terima kasih Ibu, maaf
mengganggu waktunya. Ya, udah? Udah cukup sekian dari kami, Terima Bu. kasih, Bu. Udah cukup. Ya, Terima kasih banyak ya, Bu. ya, Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.